Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat kudus kepunyaan Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ibadah khusus Rabu Abu. Mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita awali ibadah ini bersama-sama dengan berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat bait 1 sampai dengan bait 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui peribadahan ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pokok penghayatan, koyakkanlah hatimu. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa. Berlimpah terus, ya Khalik pembela.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 14 ayat 2 sampai 3, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Kini saatnya kita akan menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan melalui simbol pengolesan abu. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang dari kerendahan hati. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan akan belas kasih Allah. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam firman yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat 1.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang pula bercela, olehnya aku sembuh. Ketika itu cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Kini mari kita akan bersama-sama memanjatkan doa memohon pertolongan Tuhan di dalam menerima pelayanan sabda pada saat ini. Ya Allah kami, sumber keselamatan, Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih karunia, Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kemurahan. Kami datang kepadamu dalam peribadatan khusus pada saat ini Tuhan, memasuki masa-masa prapaskah ini, di mana Engkau memanggil kami untuk bersama-sama kembali menjalani secara komunitas melakukan pertobatan. Maka Tuhan, berkatilah kami, tunjukkan jalan kepada kami melalui firman yang kiranya Engkau nyatakan pada saat ini, sehingga kami benar-benar mampu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan nyata di dalam kehidupan. Ya Allah, dalam Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau bertahta, berkarya sepenuhnya atas diri kami. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman pada saat ini akan kita terima dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 21 dengan paralel leksionari dari kitab Nabi Yoel 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 17, dan dengan Mazmur tanggapan Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Dan sebagai bacaan dari surat Rasuli
kita terima dari surat Korintus yang kedua, bab 5, ayat 20 sampai bab 6 ayat 10. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Kristus.
Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui pemberitaan firman yang kita terima, pada saat ini kita diberikan seruan sebagai ajakan dalam memasuki masa Prapaskah ini, yang kita awali bersama-sama dengan simbol pertobatan kita dengan peribadatan Rabu Abu pada saat ini. Maka kita diajak bersama-sama untuk mengoyakkan hati kita. Goyakkanlah hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, untuk sebagai menungan pada saat ini, ada sebuah pepatah atau peribahasa yang sering kita kenal di dalam bahasa Jawa, karena kita kebetulan juga adalah jemaat Kristen Jawa, yaitu kapok lombok. Saudara-saudara, istilah ini seringkali dipakai oleh kita, oleh masyarakat kita, untuk menggambarkan tentang wujud dari sikap pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Bertobat tetapi tidak lama mengulangi kembali kesalahan atau dosa. Nah, mungkin peribahasa ini atau sikap ini juga bisa kita padankan dengan peribahasa kita, yaitu dengan air mata buaya. Nah, kita tahu peribahasa ini, di mana peribahasa ini pada intinya memiliki pengertian, yaitu bahwasanya kesedihan atau penyesalan yang sesungguhnya itu hanyalah kepalsuan. Jadi terkadang ada orang yang senantiasa berusaha untuk menunjukkan adanya sikap kedukaan, kesedihan dengan tangis mereka, tetapi hatinya tidak ada kesungguhan. Nah, itu yang dapat kita rasakan, sekaligus menjadi dasar refleksi kita atas panggilan Tuhan pada saat ini untuk melakukan pertobatan yang Tuhan inginkan. Karena itu saat ini kita bersatu hati di dalam ibadah Rabu Abu, ibadah yang mengajak saya dan saudara untuk secara serius merenungkan sekaligus meresapkan akan makna pertobatan yang benar, yang sungguh-sungguh sepenuh hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, pertobatan ini adalah pertobatan yang bukan dengan istilah pertobatan kapok lombok, ataupun juga dengan pertobatan yang ibaratnya air mata buaya. Kesedihan-kesedihan, penyesalan-penyesalan yang palsu, bukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesaksian firman Tuhan, sebagaimana tadi kita juga sempat untuk melihat di dalam rangkaian leksionari kita. Nah, menurut Yoel 2 ayat 12,
Pertobatan yang dikehendaki Tuhan ialah pertobatan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Tetapi maknanya begitu mendalam. Pertobatan sejati bukanlah sekedar aksi secara lahiriah, bukanlah seperti yang lazim dilakukan pada masa itu, seperti dinyatakan pula dengan mengoyakkan pakaian, menaburkan abu di kepala, ataupun mengenakan kain kabung, serta duduk dalam debu dan abu. Bukan demikian. Nah, karena itu di dalam kitab Nabi Yoel ini, Nabi Yoel berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu bisa kita lihat dengan jelas di dalam Yoel 2 ayat 13. Nah, mengoyakkan hati adalah bentuk penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang kita perbuat. Mengoyakkan hati merupakan wujud kemauan untuk mematahkan, untuk meremukkan hati yang penuh dengan dosa, lalu datang kepada Tuhan, memohon belas kasih serta pengampunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini pun melalui bacaan Mazmur, yaitu di dalam Mazmur 51, pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak memandang hina jiwa yang hancur serta hati yang patah dan remuk. Artinya di sini bahwa Tuhan sesungguhnya berkenan untuk mengampuni, berkenan untuk memulihkan jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Demikian pula Rasul Paulus di dalam surat pengembalaannya menyebutkan hal ini sebagai karya pendamaian yang dilakukan Allah di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Dengan hati yang telah diperbarui, kita menjalani hidup beriman setiap hari. Hidup beriman yang semata-mata tertuju kepada Tuhan. Maksudnya ialah bahwa segala sesuatunya, saudara-saudara, mesti kita lakukan untuk Tuhan. Pada jemaat awal ini pun Rasul Paulus mengingatkan kepada Korintus agar kasih karunia Tuhan Allah yang telah mereka terima kiranya janganlah kemudian pada akhirnya menjadi sia-sia. Ia memberikan contoh dan teladan bagaimana mensyukuri karunia Allah itu di dalam hidupnya, yaitu dengan menjalankan, dengan menjadi pelayan Tuhan. Pelayan itu dilakukan dalam segala keadaan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan permenungan ini, maka bagaimana dengan diri kita? Kita sering melihat atau mungkin bahkan kita sendiri juga melakukannya. Ada banyak tradisi-tradisi keagamaan seperti sedekah, berdoa, dan berpuasa yang merupakan bagian dari praktik tradisi hidup keagamaan yang dijalani banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi keagamaan itu, bagi kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, maka melalui Rabu Abu ini
menjadi penanda bagi kita dengan dimulainya masa Prapaskah yang seringkali diisi dengan persekutuan doa, dengan aksi-aksi puasa. Dan dalam ini ada banyak yang melakukan dengan aksi sosial atau kemanusiaan, dengan bersedekah misalnya. Namun di sini perlu kita ingat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa doa, puasa, dan sedekah yang kita lakukan seharusnya kita lakukan dengan motivasi dan tujuan yang benar, yaitu semata-mata karena dan hanya untuk Tuhan. Doa, puasa, dan sedekah yang kita lakukan karena itu janganlah hanya sekedar menjadi rutinitas kegiatan gerejawi, bukan pula untuk menarik simpati dan pujian dari orang, tapi justru sebaliknya kiranya dapat membentuk kita, membangun sebuah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perikop Injil kita, baik sedekah, doa maupun puasa haruslah dilakukan dengan tersembunyi. Makna tersembunyi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah dikhususkan bagi Tuhan. Kalau di dalam bahasa Jawa, sinengker. Sebagaimana suatu persembahan yang kemudian dikhususkan bagi seorang raja, maka tidak patut untuk dipamerkan pada orang lain sehingga siapa saja bisa melihat, bahkan menjamahnya. Demikianlah kiranya sedekah, doa maupun puasa yang kita lakukan di masa-masa ini seharusnya hanya dikhususkan dengan Tuhan, tetapi dengan niatan dan perbuatan yang nyata. Di sisi lain, selain itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pun dengan perikop Injil Matius yang kita terima mengajarkan agar karya dan hidup ini kiranya dapat dimanfaatkan jangan hanya sekedar untuk mengumpulkan harta dunia, tetapi kiranya lebih dapat menjadi makna untuk mengumpulkan harta surgawi. Harta adalah sesuatu yang dianggap berharga, diperlukan, dibutuhkan. Harta dunia bisa berupa uang, perhiasan, barang, tanah, dan segala milik yang lainnya. Tetapi harta di surga, apakah itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Apakah artinya? Dan di sini harta di surga sesungguhnya adalah sesuatu yang dianggap berharga di surga. Dalam hal ini bukan lagi ukuran manusia yang dipakai untuk melihat ukuran Tuhan. Yang berharga di hadapan Tuhan ialah perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Misalnya kalau kita lihat di dalam Injil Matius 25 tentang talenta, di situ dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Kiranya ini menjadi dasar kita untuk memperoleh kelayakan bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi mengumpulkan harta di surga kiranya dilakukan dengan jalan setia untuk melakukan kehendak atau perintah sabda firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, perlu ditekankan di sini bahwa mengumpulkan harta di surga tidak sama persis dengan konsep mengumpulkan pahala atau amal kebaikan. Dalam konsep mengumpulkan pahala, mungkin bisa dipahami bahwa pahala itu nantinya bisa berguna untuk mempengaruhi atau bahkan menentukan nasib
dan keselamatan seseorang di masa yang akan datang. Namun, mengumpulkan harta di surga di sini bagi kita, sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Injil ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan, bermakna tidak menjadi sia-sia kasih karunia yang Allah telah berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mengumpulkan harta di surga berarti menjalani hidup yang bermakna sebagai rasa syukur atas rahmat, atas kemurahan di dalam pengampunan dosa oleh Kristus Yesus. Namun Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, terkadang kita lupa bahwa hidup ini sesungguhnya hanyalah sementara. Di dalam hal itu kita terlalu asik dan terlalu sibuk untuk mengumpulkan harta yang fana ini. Kita terlalu picik untuk menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran dunia. Dan dengan begitu, tanpa kita sadari, kita sedang menjadikan sia-sia kasih karunia yang telah Tuhan Allah berikan kepada kita. Maka dalam hal ini pun kita perlu untuk menyadarinya, perlu untuk kita mengerti, dan pada akhirnya kita harus bertobat pula dengan sungguh-sungguh dalam perkara ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah memasuki masa penghayatan Prapaskah, peringatan sengsara Kristus. Mari kita menyatakan pertobatan kita yang sejati dengan nyata, baik di dalam hati maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita, kalaupun mampu untuk melakukan tradisi yang baik, yaitu dengan bersedekah, dengan berdoa, dengan berpuasa, ataupun juga dengan karya-karya yang lain di setiap hari, kiranya itu bisa menjadi suatu tindakan dari wujud persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kemurahan sebagai kasih karunia penyelamatan bagi kita. Selamat memasuki masa Prapaskah, selamat menghayati pertobatan kita di hari-hari ini, sampai kita benar-benar menemukan diri kita dilayakkan oleh Tuhan, bukan oleh karena orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan terang di dalam batin dan budi kami akan sikap yang harus kami lakukan pada saat ini dengan benar. Melalui peribadatan ini Engkau memanggil kami untuk bisa memiliki jalan kehidupan yang kudus, yang kami mulai dengan pertobatan yang sejati, yang benar, bukan kapok lombok, bukan dengan penyesalan air mata buaya, tetapi dengan satu tahap-tahap yang terus-menerus menuju ke depan di dalam kehidupan yang baru oleh rahmat-Mu. Tuhan, inilah diri kami, segenap penyesalan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengangkat kami dan menuntun jalan kami oleh pertobatan yang telah kami nyatakan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan abu yang teroles di dahi kami, kiranya menjadi
perkara yang senantiasa kami ingat terus, bahwa Engkau menginginkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan Tuhan, melalui pertobatan kepada Tuhan, sekaligus kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Karena itu marilah kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, pada saat ini perkenankanlah kami untuk menaikkan permohonan kami kepada Tuhan dalam pertobatan kami. Maka mampukan kami untuk menjalani setiap aspek kehidupan kami dengan semangat pertobatan ini, dengan pertobatan yang total. Dan kiranya Engkau sendiri yang menjaga kami, sehingga kami tidak mengulang ataupun terjatuh di dalam kesalahan ataupun dosa yang sama, ataupun kami senantiasa akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena tuntunan Tuhan, maka kami senantiasa akan menjalani hidup kami di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, daripada itu maka kami pun mendoakan akan segenap pergumulan hidup kami yang seringkali juga membawa kami diperhadapkan dengan tantangan akan kehidupan dosa ini. Oleh sakit penyakit Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami untuk tetap memiliki kebenaran hidup dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami tidak hanya tetap setia, tetapi kiranya Engkau berkenan melalui kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah sakit penyakit kami, dengan ketulusan, dengan pasrah, dengan percaya kepada Tuhan, melalui upaya yang sungguh-sungguh di dalam mencari jalan-jalan pemulihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan, di mana pada akhirnya tidak hanya membuat diri kami bingung dan kalut, tetapi ada banyak pula di antara kami yang kemudian melakukan tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan yang kemudian membawa ke dalam kesalahan dan dosa. Saat ini Tuhan, melalui kebenaran-Mu, maka teguhkan kami untuk kembali kepada Tuhan dan percaya kepada kemurahan Tuhan. Ya Bapa,
Kami mendoakan buat kondisi pemerintah yang saat ini berupaya untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini melalui program vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Mampukan kami untuk memiliki pengharapan besar dengan menerima sepenuh hati dan dengan juga menjaga hal-hal yang tetap untuk bisa kami lakukan dengan baik. Tuhan, kami saat ini juga memohon kepadamu atas kerukunan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyadarkan kami akan kepicikan kami, dan melalui kehidupan bersama dengan orang lain, kami bisa melihat akan harapan dan kemurahan Tuhan yang menjadi jalan berkat-berkat damai sejahtera kepada kami. Karena itu mampukan kami untuk membangun kerukunan dengan siapapun sebagai cara hidup yang kudus dan benar. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu maupun gereja-Mu di sini dengan segala pelayanan yang telah Tuhan berkati. Mampukan kami juga untuk menemukan arti pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan ini Tuhan. Dengan kerendahan hati, bukan untuk meninggikan diri kami, bukan untuk pengakuan banyak orang di sekitar kami, tetapi semata hanya menjadi persembahan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, mari saat ini kita akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih pemeliharaannya kepada diri kita. Seiring dengan itu kita akan mengingat akan firman yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara, mari dengan penuh sukacita kita haturkan persembahan ini dengan melambungkan pujian Kidung Jemaat 287B bait pertama sampai ketiga. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, lengannya besar seluas dunia. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa kita. Tuhan, inilah tanda syukur
dan sembah bakti kami. Inilah tanda kesukaan kami ingin beribadat kepada Tuhan. Secara khusus kami ingin hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena itu Tuhan, harta yang menjadi pemberian Tuhan saat ini perkenankan untuk kami haturkan kembali kepadamu sebagai syukur kami, persembahan yang kiranya memuliakan akan segenap karyamu. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami dan gerejamu, dan pakailah kami Tuhan sebagai sarana untuk menyatakan banyak orang menerima pengampunan melalui seruan pertobatan, melalui hidup pertobatan. Berkatilah jemaatmu di masa-masa Prapaskah ini agar semakin mendalam dalam menghayati dan di dalam memahami makna pertobatan yang sejati. Inilah Tuhan persembahan kami, yang semuanya hanya kami haturkan kepadamu di dalam kemuliaan-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bangkit berdiri dan melalui firman Tuhan yang telah kita terima, kita beroleh perutusan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sanggupi dengan nyanyian Kidung Jemaat 457 bait pertama sampai kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Kudus kepunyaan Tuhan, kini saatnya kita undur dari tempat ini. Karena itu, terimalah berkat penyertaan Tuhan di dalam perutusan hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana. Amin.